Keindahan Gunung Merbabu ini merupakan pemandangan penuh pesona dari Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga. Sebuah desa kecil yang berhasil mendobrak keterbatasan akses pendidikan bagi warga desa terpencil. Pemirsa, bersama saya Larasati Nur Rahma, kita akan melihat teladan pendidikan yang mengusung kebebasan pembelajaran namun tetap memaksimalkan potensi siswanya dengan komitmen pendidikan yang murah dan bermutu. Di pagi hari saat cuaca cerah, pesona Gunung Merbabu yang menjulang tinggi menembus langit dapat jelas disaksikan di antara rumah-rumah petani di Desa Kalibening yang kini telah menjadi Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga. Sebuah dusun kecil yang terletak hanya 3 km dari pusat kota Salatiga. Namun di sini, kegiatan bertani masih lebih banyak dijumpai dibanding dengan kegiatan industri yang identik dengan kota. Di lokasi ini sudah dipastikan bakal sulit mencuri perhatian birokrasi pendidikan. Tidak ada alasan yang mendesak mereka untuk memikirkan hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar 9 tahun. Alasan jauh dan harga menjadi klasik bagi masyarakat di sini. Namun begitu, Bahrudin dan beberapa orang tua lain tetap peduli terhadap hak anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan setelah lulus SD. Kita suka bilang tidak by design, tapi by accident. Jadi dulu anak saya selesai SD, terus masuk SMP, terus mendaftar di SMP, diterima di SMP Negeri 9, SMP favorit di Salatiga. Terus saya saya undang warga, tetangga-tetangga saya yang anaknya juga masuk SMP, juga menyelesaikan SD atau MI. Kita diskusi tentang pendidikan karena ya tadinya di desa, terus dia harus sekolah di kota kayak gitu. Terus sudah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita mau mengantisipasi bagaimana anak-anak kita karena masih kecil, dia harus laju ke kota macam-macam. Kita coba bareng-bareng mengantisipasi. Ternyata dalam pertemuan itu mulai muncul keluhan-keluhan tentang pendidikan itu sendiri. Antara lain persoalan biaya, terus juga persoalan kualitas segala. Terus singkatnya ya sudah, saya menawarkan pada forum itu kita selenggarakan sendiri aja gimana pendidikan ini, sehingga masalah biaya ya nanti suka-suka kita karena kita sendiri yang menyelenggarakan. Terus dari sekitar 30-an keluarga yang saya undang itu, yang anaknya menyelesaikan SD terus masuk SMP itu, kebanyakan menolak. Ya kebanyakan ya saya masih bisa nyekolahkan anak. Ya ini konsep yang nggak jelas. Nah, saya bilang pokoknya ada 10 lah kita jalan gitu. Ternyata ada 12. Ya udah kita jalan dengan 12 itu. Enggan anaknya menjadi bahan uji coba pendidikan merupakan alasan yang banyak dikemukakan saat itu. Meski tanpa pelang nama yang menandakan keberadaan sebuah sekolah, namun disinilah kegiatan belajar mengajar dilakukan. Akses internet pun sudah tersedia guna pemenuhan kebutuhan informasi para siswa. Sementara itu, pilar pendidikan utama dari Qoryah Thoyibah adalah orientasi pendidikan yang independen serta implementasi pengembangan potensi intelijensi anak. Ketulusan dalam mencerdaskan anak didik tanpa mengenal batas sosial ekonomi serta pengekangan ruang kreativitas menjadi modal dasar di SMP Qoryah Thoyibah. Menara besi setinggi kurang lebih 40 meter tampak mencolok dan kontras dengan rumah-rumah di sekitarnya. Menara inilah yang membawa siswa melanglang buana, membuka cakrawala, dan menambah wacana pengetahuan mutakhir melalui jaringan internet. Sekaligus menjadi patokan letak Qoryah Thoyibah yang merupakan perwujudan masyarakat belajar.
perwujudan masyarakat yang berdaya itu saja, melalui masyarakat yang belajar. Jadi untuk menjadi advanced society ya lewat learning society ya. Sehingga yang kita gagas ini sebenarnya bukan lembaga persekolahan, institusi jasa pendidikan kayak gitu, tetapi membangun belajar bersama di masyarakat kan kayak gitu. Akhirnya kita menyebutnya dengan community schooling kan gitu, atau community based schooling kan gitu. Sebenarnya learning itu gitu. Kebebasan memilih untuk belajar menjadi ciri khas sekolah yang sudah berusia 5 tahun ini. Di sekolah Qaryah Thayyibah senantiasa ditanamkan konsep bahwa belajar butuh sarana, namun tidak lantas bergantung pada sarana tersebut. Aku itu dari sini udah 4 tahun yang lalu, dari kelas 1 SMP. Dulu disuruh orang tua karena ekonomi keluarga lah gitu. Ya pokoknya di sini aku cuman disuruh mandiri buat belajar sendiri gitu. Jadi aku bisa buat komik gini ya belajar sendiri, inisiatifku sendiri gitu. Jadi sekolah ini nggak harus tergantung sama sekolahan, pendamping atau pengelola gitu. Di sini tak akan ditemui adanya pagar sekolah, lapangan upacara, ataupun laboratorium yang biasa ada di sebuah sekolah pada umumnya. Bahkan seragam sekolah pun tak terlihat melekat di badan siswa. Namun hal ini tak menjadikan siswa Qaryah Thayyibah kehilangan rasa nyaman untuk belajar. Thayyibah tuh kenapa? Ya senang aja. Senangnya? Ya bisa internetan bebas. Gimana tuh? Kalau di sini mungkin kita lebih kelihatan enjoy gitu kan. Kita mau belajar apa yang kita ingin bisa. Kalau di sekolah lain kan enggak, harus nurut apa jadwal yang udah dicantumin di situ gitu. Ya. Terus kalau kamu sendiri paling senang belajar di sini pelajaran apa? Aku lebih suka nulis di sini. Ya, soalnya enak aja, bisa nuangin inspirasi kita. Ya. Internet, terus tempat belajar mau di mana aja bebas. Tuh. Seiring berjalannya waktu, semakin disadari bahwa belajar menjadi lebih maksimal jika didasari atas keinginan dan kebutuhan siswa. Hal ini pun dirasakan oleh para orang tua. Bagus, yang terpenting anaknya bisa menikmati dan enjoy, dan dia merasakan betul bahwa suasana Qaryah Thayyibah ini bagi dia suasana pembelajaran yang baik. Jadwal pelajaran tak ada di sini. Bahkan saat istirahat pun berdasarkan pada kebutuhan individu masing-masing. Jajan dan makan siang di Mbok Lam ini pun menjadi pilihan utama. Sangat terjangkau sesuai dengan selera. Begitu pula dengan istilah guru yang tak dikenal di sini. Yang ada hanyalah pendamping belajar. Dan belajar apapun yang diinginkan. Tidak terbatas hanya pada jadwal pelajaran yang memang tidak ada. Pengajaran kalau di kelas 1 saya masih banyak memberi ke mereka, tapi pelan-pelan gimana mereka bisa berinisiatif untuk menemukan dirinya. Jadi jika ada salah satu anak kok malah usul dia lebih suka yang lain, saya malah lebih suka, lebih senang karena dia lebih cepat menemukan apa yang dia inginkan. Keinginan untuk sama-sama mempelajari sesuatu menjadi landasan membuka forum belajar, dan di sanalah kesepakatan antar siswa dibuat. Kalau kelompok itu selain kelas, di lain ada kelompok, mereka menamakan forum anak-anak itu sesuai yang buat mereka sendiri. Jadi ketika ada salah satu anak ingin pelajari tentang film misalnya, mereka mencari beberapa teman yang kebetulan suka sama, terus yaudah mereka berkelompok, terus langsung buat film, pelajari tentang film semuanya itu. Dari forum-forum kecil inilah minat dan potensi siswa terlihat.
bahkan menjadi maksimal dengan menghasilkan banyak karya. SMP Qoryah Thayyibah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk para siswa-siswinya mengembangkan minat dan bakat. Salah satunya dengan berdirinya kelompok teater ini. Latihan teater seperti ini merupakan kegiatan belajar mengajar yang lazim di Qoryah Thayyibah. Proses sama-sama belajar terjadi di sini. Bahkan penamaan pun dilakukan atas kesepakatan siswa yang ikut dalam kelompok teater ini. Pengennya nanti kita menjadi salah satu istilahnya anak Indonesia yang mempertahankan budaya. Makanya namanya teater gedek itu budaya Jawa, rumah-rumah bambu. Itu berarti kita itu pede dan sederhana apa adanya. Itu nanti kita orientasinya kita dari panggung ke panggung lain, terus nanti ya mungkin ujung-ujungnya dari kota ke kota gitu. Tidak semua siswa diwajibkan mengikuti proses belajar ini, hanya yang ingin belajar teater saja, pun dengan pelajaran yang lain. Bahkan sesekali ikut belajar di kelompok tertentu pun tak masalah. Kalau aku kan nggak suka matematika, cuma kalau aku emang pengen, ya udah aku ikut belajar gitu, ikut teman-teman yang belajar matematika gitu. Belajar cara Qoryah Thayyibah tidak mengenal lokasi, bisa di dalam rumah, seperti di ruang tamu atau di dapur, di kelas secara formal, di gedung layaknya aula, di halaman, atau bahkan di depan rumah penduduk. Cara belajarnya pun bermacam-macam, bisa secara individual, kelompok, ataupun kelas besar. Sini itu pembelajarannya beda banget. Kalau di reguler ya, itu biasanya kan dari jam 7 sampai jam 1 biasanya kan pelajaran mulu. Kalau di sini enggak, dari pagi itu jam berapa ya? Jam 10 itu pelajaran akademik. Tapi kalau jam 10 ke atas itu enggak ada batasnya buat berkreasi. Kreasi lah, ekspresi. Terkadang, dalam satu ruangan terjadi proses multi pembelajaran. Di satu sudut terlihat belajar pencak silat, di sudut lain ada yang belajar teater. Dan bahkan di sisi yang bersebelahan terlihat belajar musik. Dan mereka tetap menikmati juga terlihat harmonis. Mungkin ini salah satu implikasi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, belajar. Bukan pendamping, bukan guru yang mengarahkan, tapi pendamping itu lebih mempercayai anak untuk berkreasi di musik yang di bidangnya masing-masing, yang disukai oleh anak itu sendiri. Jadi pendamping guru tidak pernah ngajari punya target-target enggak. Jadi yang mentarget juga anak sendiri, mau menyukai musik apa anak sendiri, semuanya dikembalikan ke anak karena kebutuhan anak. Siapa yang menyangka siswa usia SMP mampu menghasilkan banyak karya yang tidak kalah dengan karya para profesional di bidangnya. Bahkan ada yang sudah mampu menghasilkan royalti dari karyanya. Saya sendiri jadi terkejut gitu. Tidak pernah bisa membayangkan orang seperti Vina tiba-tiba sudah punya 7 buku yang dihasilkan. Beberapa buku sudah diterbitkan oleh penerbit yang cukup terkenal, Elkis itu misalnya, sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Dia tiap 6 bulan sudah dapat royalti, yang kemarin tuh dapat royalti sampai hampir 5 juta, 4 juta lebih kayak gitu. Menjadi sebuah motivasi tersendiri melihat karya-karya yang ada di sini. Tidak hanya 1 atau 2 karya, tapi banyak karya dalam berbagai bidang. Karya siswa udah banyak sekali, diantaranya novel, yang udah kelihatan novel, film, terus ada yang buat komik juga. Itu yang baru kelihatan, udah banyak sekali.
selain yang sudah diterbitkan atau sudah dibukukan di sekolah sini, banyak juga karya-karya mereka dalam komputer mereka, dalam folder-folder mereka. Banyak ada yang berisi puisi, dari mereka mendownload apa, cerpen, banyak. Dari sisi siswa, semua karya itu lahir atas dasar kemurnian minat yang kemudian dikembangkan dengan maksimal. Dan antar siswa senantiasa saling mendukung dalam berkarya. Sebenarnya karena di sini banyak yang minat di situ, makanya tertarik ke situ gitu. Sebenarnya awalnya sih enggak, awalnya pengennya nulis novel itu tadi. Banyak kejutan yang terjadi seiring berjalannya pembelajaran di sekolah komunitas ini, termasuk keikutsertaan siswa dalam ujian akhir nasional yang menjadi syarat mendapatkan ijazah sebagai tanda bukti kepesertaan pendidikan di Indonesia. Termasuk serangkaian prestasi-prestasi yang diwujudkan oleh anak-anak, sempat mendapat tawaran dari Kepala Dinas Pendidikan Salatiga untuk anak-anak ini ditampung di SMA Negeri 1, SMA yang paling favorit, untuk program SNBI itu yang bertaraf internasional itu. Nah, saya kan, wah ini cita-cita saya kan anak-anak ini nanti bisa sukses, bisa masuk SMA Negeri 1 kan kayak gitu. Ternyata mau ditampung semuanya di sana. Tapi ternyata ceritanya lain di sini. Jadi dengan pemberian kepercayaan pada si anak, dalam tanda kutip kebebasan pada si anak untuk mengembangkan dirinya itu, ternyata bisa menjadi jadi gitu. Kreativitasnya menjadi jadi, antara lain ketika anak-anak memutuskan menutup masa SMP-nya itu dengan berkarya, mereka akhirnya tidak mau diganggu dengan ujian nasional itu gitu. Mereka memutuskan tidak ikut ujian nasional. Itu saya sempat kok jadi begini gitu. Kok jadi begini, jadinya kok seperti ini gitu. Orang bilang mungkin kebablasan macam-macam lah gitu. Tapi oke, saya tetap dukung keputusan anak. Nah terus ada 3 anak yang ikut ujian nasional. Nah terus jadi rame itu di lingkungan anak-anak karena kesepakatan anak-anak tidak ikut ujian nasional. Tapi ada 3 anak yang ikut ujian nasional. Nah terus mereka bikin pertemuan kayak gitu tentang persoalan-persoalan itu. Akhirnya semacam diizinkan gitu, dimaklumi lah ketiga anak yang ikut ujian nasional. Alasannya karena 3 anak yang ikut ujian nasional itu karyanya tentang ujian nasional gitu. Jadi memang dia ingin menulis tentang ujian nasional sehingga dia berkepentingan ikut ujian nasional gitu. Ya udah, dia buktikan betul yang ketiga anak itu, yang Zafika itu, Iza, Vina, dan Kana itu, dia ikut ujian nasional untuk nulis tentang ujian nasional. Akhirnya selesai ujian nasional tulisannya jadi, yang akhirnya dimuat di Kompas terus diterbitkan, yang sekarang judulnya lebih asik tanpa wan itu. Pendidikan menjadi penting jika orientasi tidak pada ujian, melainkan pada kehidupan. Meski bukan berasal dari keluarga berpendidikan tinggi, tidak menyurutkan semangat Ula untuk belajar di Korea Thoyibah. Ketertarikannya di bidang musik berhasil memunculkan potensinya. Saat ini, lagu yang berjudul Dangdut Pendidikan yang dinyanyikannya sedang dalam proses rekaman. Namaku Ula. Terus di alternatif Korea Thoyibah, aku kelas 2 SMP. Kalau teman-teman sih banyak yang panggil aku Oela. Aku asli Kalibening, kalau bapak asli sini, ibu asli Butuh sana. Kerjaan bapak itu jadi tukang kayu, kalau ibu rumah tangga biasa. Saudara, kalau aku 3 bersaudara. Aku yang paling tua sama adikku. Pertamanya sih pilihan bapak, tapi terus lama-lama aku di alternatif jadi suka gitu. Karena di sana kan asik, muridnya bisa berkreasi sesuai keinginan kita sendiri, enjoy. Di situ di samping dekat, transportnya juga terlalu banyak. Kalau anaknya terampil, kemungkinan ya berbakat juga gitu. Ikut forum-forum, untuk ikut forum kelas, terus juga ikut kayak forum-forum luar kelas, misalnya kayak teater, terus film gitu, musik juga. Kalau sama teman-teman sih biasanya film, terus udah banyak film yang produksi-produksi sendiri sih.
Terus kan aku di alternatif kan juga ada forum majalah toh, aku jadi wartawan juga gitu ya, banyak berita-berita gitu yang udah aku hasilin. Terus kita ini ceritanya juga mau buat kumpulan karya-karya anak gitu, anak-anak kelompok kecil gitu. Dan sekarang dia ikut tim majalah Ilalang juga, terus juga salah satu penyanyi di dangdut pendidikan itu yang sudah ada kerjasama dengan Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Kalau potensi pasti banyak, terutama di suara, tarik suara, karena orang tuanya itu bagus suaranya gitu, jadi pasti menurun pada anaknya gitu. Kalau prestasi-prestasi yang lain saya kira dia ya tapi mungkin hanya nebak-nebak saja ya. Dia di creative writing itu saya kira, karena dia ketika diskusi terus bagaimana melaporkan hasil diskusi itu cukup bagus gitu. Tapi tetap yang paling tahu tentunya si Ula itu sendiri. Pasti seneng banget lah, nggak mungkin di sekolah formal ada kayak gini, nggak mungkin aku bisa berkreasi lebih kayak gini. Jadi, pokoknya enjoy banget di sini. Belajar, ayo belajar, terus belajar. Berkarya, ayo berkarya, terus berkarya. Tunjukkan prestasimu, tunjukkan kreasimu. Belajar yo belajar, jangan pernah jemu-jemu. Ati Saidatul Ula hanyalah satu di antara 120 siswa yang ada di SMP Qoryah Thoyibah. Sebagaimana makna harfiahnya, Qoryah Thoyibah adalah desa yang indah. Tentunya, cita-cita paling mendasar dari sebuah desa adalah tetap menjaga nilai kearifan lokal namun berpandangan global. Pendidikan anak-anak desa adalah kunci dari masa depan desa tersebut. Kelak kemudian hari, anak-anak tersebut adalah aset desa yang dapat memimpin dan memajukan desanya dengan pengetahuan yang benar. Qoryah Thoyibah menjadi bukti bahwa setiap siswa memiliki potensi sendiri-sendiri, dan hal ini dapat dimaksimalkan melalui proses belajar mandiri. Proses belajar mandiri seyogianya jangan sampai melalaikan kita akan tanggung jawab kita. Pemirsa, demikianlah kebersamaan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Teruslah saksikan televisi edukasi, karena kami senantiasa menyajikan program yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan Indonesia dan majulah Indonesia. Pemirsa, bersama saya Larasati Nur Rahma, kita akan melihat teladan bidang pendidikan. Salah lagi.